Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Hanrafia, NIM 170290081. Saya dari Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah matematika tentang seorang tokoh matematikawan bernama Joseph Louis de Lagrange. Joseph Louis de Lagrange ini merupakan matematikawan asal Prancis, Italia. Intisari dari penjelasan yang akan saya utarakan nantinya adalah kehidupan Lagrange, karya dan pengaruh Lagrange dalam matematika, serta pencapaian dan penghargaan yang diperoleh oleh Lagrange. Ini merupakan foto Lagrange yang saya dapatkan dari Wikipedia. Pembahasan pertama yaitu tentang kehidupan Lagrange. Joseph Louis de Lagrange lahir dengan nama Giuseppe Luigi Lagrange pada tanggal 25 Januari 1736 dan meninggal pada tanggal 10 April 1813 pada umur 77 tahun. Lagrange adalah seorang matematikawan dan astronom Prancis Italia yang membuat sumbangan penting pada mekanika klasik, angkasa, dan teori bilangan. Lagrange dilahirkan di Turin. Ia adalah campuran Italia dan Prancis. Ayahnya ialah orang kaya tetapi suka menghambur-hamburkan kekayaannya. Pada akhir hayatnya, Lagrange menyebut peristiwa yang dihadapinya itu sebagai bencana yang menguntungkan, karena jika saya mewarisi kekayaan, mungkin saya tidak akan mempertaruhkan nasib saya dengan matematika, ucapnya. Lagrange menikah dengan Victoria Conti, istri pertamanya, pada tahun 1767. Setelah Victoria meninggal, Lagrange menikah lagi dengan Reine Francoise Adelaide Lemonnier, putri seorang rekan kerjanya. Lagrange pada awalnya kuliah di University of Turin untuk menjadi pengacara. Pada usia 17 tahun, ia mulai menyukai matematika karena membaca sebuah esai tentang kalkulus, karya Edmond Halley. Dalam setahun belajar sendiri, ia diangkat menjadi asisten matematika di Akademi Militer Kerajaan. Di sana, ia mengajar kalkulus dan mekanika. Pada usia 19 tahun, ia memulai karyanya yang terbesar, Mekanik Analitik, meski tak diterbitkan sampai ia berusia 52 tahun, karena tiadanya diagram yang lengkap. Pada usia 20 tahun, Lagrange dan kawan-kawannya mendirikan Turin Swasta Society, sebuah organisasi yang dimaksudkan untuk mendukung riset dan penelitian masyarakat. Pada tahun 1783 menjadi Turin Royal Academy of Science. Lagrange bekerja di Berlin. Lagrange pergi ke Berlin pada tahun 1766 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Euler sebagai matematikawan istana. Undangannya datang dari Frederick Agung sendiri. Meskipun Lagrange sering sakit, ia tetap sangat produktif. Selama di Berlin, ia mengembangkan teori-teori baru tentang persamaan diferensial, probabilitas, mekanika, dan stabilitas tata surya. Pada tahun 1770, ia mempublikasikan Refleksi Resolusi Aljabar Persamaan, sebuah cabang baru dari aljabar. Lagrange menghabiskan 20 tahun tinggal dan bekerja di Berlin. Frederick Agung meyakini bahwa Lagrange akan menjadi matematikawan terbesar di Eropa. Kemudian, Lagrange bekerja di Paris. Tahun 1789, ketika Frederick Agung dan istrinya meninggal, Lagrange menerima undangan ke Paris oleh Louis ke-16. Di Paris, ia menikah lagi dengan seorang wanita yang jauh lebih muda.
Di Paris, Lagrange menerbitkan Mekanika Analitik, sebuah risalah yang mengagumkan yang nantinya akan menghasilkan persamaan Lagrangian. Lagrange berada di Paris ketika awal Revolusi Prancis. Ia diangkat menjadi kepala revolusioner dan membantu membangun sistem metrik. Lagrange juga diangkat sebagai guru besar di École. Ketika Napoleon berkuasa, Napoleon sangat menghormati Lagrange. Sebelum kematiannya, ia diangkat menjadi senator kekaisaran. Lagrange meninggal di Paris pada 18 April 1813 selama proses merevisi mekanika analitik. Karya dan pengaruh Lagrange dalam matematika. Publikasi Lagrange yang terbesar adalah Mekanik Analitik, sebuah karya monumentalnya dalam matematika murni. Kemudian, kontribusi besar Lagrange untuk sistem metrik dan penambahannya dari basis desimal merupakan buah pikirannya. Beberapa menyebut Lagrange adalah pendiri dari sistem metrik. Risalahnya, Theorie des Fonctions Analytiques, meletakkan beberapa dasar-dasar teori grup. Kemudian, Lagrange menemukan metode memaksimalkan dan meminimalkan fungsi dalam cara yang mirip untuk mencari ekstrim fungsi. Pencapaian dan penghargaan yang diperoleh Lagrange. Yang pertama, Lagrange menjadi matematikawan istana. Pada saat Lagrange mengirim beberapa hasil karyanya kepada matematikawan istana, Leonhard Euler. Euler menyadari akan kecermelangan Lagrange dan menunda menerbitkan sejumlah karyanya sendiri yang berkaitan agar Lagrange bisa menerbitkannya pertama kali. Ini merupakan contoh langka tentang sifat seorang akademikus yang tak mementingkan diri sendiri. Karir Lagrange masyhur. Pada usia 20, ia telah menjadi matematikawan istana saat pemerintahan Raja Prusia Friedrich yang Agung di Berlin. Yang kedua, Lagrange menjadi guru besar di École Normale di Paris. Saat umur 20 tahun, Lagrange juga menjadi guru besar di École Normale di Paris. Institusi ini didirikan pada tahun 1794 dan direorganisasi oleh Napoleon Bonaparte. Lagrange adalah favorit dari Napoleon. Institusi ini pertama kali digagas pada masa Revolusi Prancis dan dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga pengajar di republik yang baru saja didirikan itu. Semenjak itu, institusi ini telah menjadi institusi bergengsi yang hanya menerima siswa terbaik. Yang ketiga, kontribusinya dalam persamaan Euler. Lagrange menulis beberapa surat kepada Leonhard Euler yang saat itu merupakan matematikawan istana. Antara tahun 1754 dan 1756 tentang hasil yang ia dapatkan. Di surat tersebut dia uraikan algoritmanya yang mengarah ke persamaan Euler-Lagrange dan jauh menyederhanakan analisis Euler sebelumnya. Lagrange juga menggunakan ide-idenya untuk masalah mekanika klasik. Euler sangat terkesan dengan hasil yang didapatkan oleh Lagrange. Metode Lagrange diterbitkan dalam dua memoir Turin Masyarakat pada tahun 1762 dan 1773. Yang keempat, pendiri kalkulus variasi. Lagrange adalah salah satu pendiri dari kalkulus variasi. Mulai tahun 1754, ia meneliti masalah tautokron dan menemukan metode memaksimalkan dan meminimalkan fungsi dalam cara yang mirip untuk mencari ekstrim fungsi. Lagrange menemukan metode memecahkan persamaan diferensial yang dikenal sebagai variasi parameter. Yang kelima, teori grup dan Dirac-Taylor. Ia membuktikan bahwa setiap nomor alam adalah jumlah dari 4 kotak. Risalahnya Theorie
Teori Dysfunction Analytics meletakkan beberapa dasar-dasar dari teori grup. Dalam kalkulus, Lagrange mengembangkan pendekatan baru untuk interpolasi dan deret Taylor. Penghargaan yang didapatkan oleh Lagrange. Euler Lagrange diusulkan untuk pemilihan ke Akademi Berlin dan ia terpilih pada tanggal 2 September 1756. Lagrange dianugerahi pada tahun 1764 hadiah dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis untuk memoarnya pada Liberation of the Monde. Dia dipilih mahasiswa sebagai Fellow di Royal Society of Edinburgh pada tahun 1790. Anggota dari Royal Society dan anggota asing dari Royal Swedish Academy of Science pada tahun 1806. Pada tahun 1808, Napoleon membuat Lagrange Grand Officer Legion of Honor. Dia dianugerahi Grand Croix dari Ordre de la Réunion Impériale tahun 1813, seminggu sebelum kematiannya di Paris. Lagrange adalah salah satu dari 72 ilmuwan Prancis terkemuka yang diperingati pada plak tahap pertama dari Menara Eiffel ketika pertama kali dibuka. Rue Lagrange di arrondissement kelima di Paris dinamai menurut namanya. Di Turin, jalan di mana rumah kelahirannya bernama Via Lagrange. De Lunar Kawah Lagrange juga diberi nama persis seperti namanya. Baiklah, yang terakhir, keteladanan yang dapat kita petik dari kisah hidup Lagrange. Lagrange adalah seorang yang bersungguh-sungguh dan totalitas, pekerja keras, tidak mudah menyerah. Ketika keluarganya jatuh miskin, ia tidak menyalahkan keadaan dan mampu bangkit. Juga ketika keadaan kesehatannya memburuk, ia tetap totalitas dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang sejarah tokoh matematikawan asal Italia Prancis yang bernama Lagrange. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.